Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas di Taganupan. Ini ada tamu kita hari ini dari Bincang Lai Kirman, Bapak Topan Damani. Upasat Parjolo, Tuhan muaka bersawan ni Bincang Lai Kirman. Jolo tilir tip sanggara sabain huru-huruan, jolo sinukun marga, asabinoto partuturan. Ya. Itu artinya kalau orang Batak kalau tidak ada martutur itu nggak beradat. Nah, jadi itu. Jadi kepada semualah kita yang selalu melihat acara Bincang Lai Kirman. Hari ini saya menjadi host khusus ya, Pak Amudi Manurung ada di sebelah sana. Siap. Ada tamu kita dongan noliling dang marsip pajupangan Topan Damanik. Kalau dilihat dari namanya Damanik ya, nanti biar dia martutur sendiri. Alai pasat ma parjolo marsat tabiau 10 jari 10 sada dok semajunjung. Apa kabar Pak Topan? Baik, alhamdulillah. Barat mahitate. Sehat-sehat lah. Beliau sekarang sudah lama berada di ibu kota. Molo taboto jabatan ni amata Damanik ketua. Jadi ketua di Ibana. Biar jauh dari Medan tetap ketua. Dan kepala Ibana, ketua dong. Ketua Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ada istilah dalam Batak, upasa. Walaupun ini Batak Tobat, saya sampaikan saja. Tugu urat di bulu, tuguan urat di padang. Tugu hatani uhum, tuguan hatani padang. Jadi orang Batak itu hukum itu luar biasa. Nah, bagaimana sekarang hukum prosedural dan substansial, nanti Pak Topan bisa bicara. Tapi yang perlu saya sampaikan, di kalangan Akka Naposo Bulung di Sumatera Utara, Jolma Songon Abang Topanon, kurang do salut mangida Ibana, boleh seturu sahat tu sonari bisa menjadi ketua Komnas HAM. Buasa bui songoni, do tondi nambah mabai songoni, songonai do ni hatani upasa pirton di Matugu, pirton di Madingin, nama Jai do Ibana. Orang Majai ini orang yang bisa merantau lah. Jadi mungkin Pak Topan bisa cerita bagaimana karir Bapak ini bisa sampai ke atas itu supaya adik-adik kita ini bisa. Tapi intinya mempertahankan kebenaran hukum. Baik. Sebetulnya kami satu keluarga itu diilhami oleh opung kami. Opung kami itu seorang marhainis dan mati ditembak Belanda tahun 47. Untuk mempertahankan Republik. Sekarang masih ada kuburan di Bahtongguran di daerah Tanah Jawa, Simalungun. Berarti Pak pejuang nanti? Iya, seorang pejuang. Walaupun dia dulu orang keluarga tidak setuju lah. Karena di kampung kalau ditaruh di Pakem Pahlawan Siantar, susah nanti mau ziarah kan gitu. Iya, itu tetap di kampung. Nah, kemudian orang tua dia juga kemudian otomatis belajarlah dari sejarah perjuangan bapaknya itu kan, opung kami itu. Itulah yang ditanamkan sebetulnya. Selain nilai-nilai budaya Batak, misalnya budaya Simalungun yang mengajarkan bahwa hidup itu harus berjalan di atas kebenaran, nah itu mengilhami. Abonaron dobonale. Itu kan bagi orang Simalungun kan satu filosofi hidup yang terus ditanamkan. Apa dibalik abonaron dobona dalam sehari-hari? Ya sebetulnya ini hampir sama dengan ajaran-ajaran filsafat kebudayaan lain. Di Jawa juga ada, di Makassar juga ada kan, bahwa kita ini hidup sebetulnya kan seperti kehidupan perjalanan sementara gitu. Nanti ada kehidupan yang lebih mulia, lebih tinggi lagi. Itu ajaran bukan hanya agama tapi di budaya juga ada. Jadi dengan hidup dengan di atas kebenaran menjadi patokan hidup, maka diyakini nanti di alam yang lebih kekal itu kita bisa hidup lebih bahagia. Itu. Dalam Batak ada istilah Majai. Majai ini kan tahan bersakit-sakit. Macam Pak Topan ini waktu mau berangkat dari rumah dulu ya, mulai entah SD entah SMP mulai berantau. Apa ada khusus pesan-pesan? Adong dotona nih natua-tua tuh Abang Topan. Songon mana ingot Pak Topan sih. Ya pasti yang diajarkan selalu kan bagaimana hidup susah itu adalah bagian dari menempah hidup kan gitu. Kita kan
dari kecil anak kampung namanya. Anak kampung mana pernah kita dapat fasilitas yang seperti yang sekarang ya. Mau bikin main-mainan pun nggak ada yang bisa dibeli, kita harus pasti bikin dulu apa dulu kan gitu. Itu merantau dari kampung itu sejak SD, SMP atau sudah SMA atau baru mau kuliah? Saya SMA baru ke Medan. Baru meninggalkan rumah ya, Siantar. Siantar Medon, saya buat tamu. Siantar Medon itu juga punya, menurut kalau sampai sekarang ya, saya merasakan bahwa sebagai orang kelahiran Siantar itu memang ada pengaruh terhadap karakter kita. Ada spiritnya ya? Iya. Oh, dan penting. Ada rasa bangga ketika dia bilang Siantarmen, walaupun kadang-kadang Siantarmen ada semacam persepsi preman lah atau apa, tapi bagi orang Siantar, Siantarmen itu seperti orang yang punya kepercayaan diri, berani misalnya itu. Nah, jadi kalau kita ketemu sama anak Siantar misalnya, wah Siantarmen ini itu. Jadi bukan konotasi yang negatif ya? Saya pernah satu kali di Jogja ketemu anak Siantar, itu orang Tionghoa. Wah, begitu tahu sama-sama Tionghoa, ketemunya unik. Kami lagi sama-sama di sauna, ngobrol-ngobrol terus sama Siantar. Langsung berpelukan karena Siantarmen ini. Dan sama-sama mengidentifikasi bahwa anak Siantar itu pasti adalah anak muda yang atau laki-laki atau pemuda yang berani merantau. Gitu. Dan dia betul, dia udah 30 tahun juga merantau di Jogja, berhasil sebagai pengusaha. Sudah bisa menguasai Jogja, artinya tidak pernah dianggap sebagai orang luar oleh orang Jogja. Itu kan keberhasilan. Selain dia bikin bisnis, dia dianggap ya bagian dari Jogja gitu. Jadi istilahnya apa ya, macam mutu suatu daerah ataupun istilah Siantarmen tadi lah. Iya. Ini di samping Habonaron Dobona, ternyata ini bisa menambah sebagai spirit modal sosial sama seorang. Kita kan juga Medan kan itu identitas Medannya. Ini Medan Bong itu kan yang kita rasakan ketika kita di Jakarta, bahwa ya kalau memang kita percaya atau yakin bahwa ini benar, kita berani bilang ini benar, walaupun misalnya dicaci maki oleh orang, dikritik oleh orang, nggak takut. Kenapa? Karena ya inilah Medan gitu. Pengalaman di Komnas, tentu setiap kesimpulan, hasil investigasi, rekomendasi kan banyak juga yang nggak setuju dan menyerang itu. Tapi kita nggak kecut dengan itu, karena kita merasa ini Siantarmen, ini orang Medan, kita ini percaya bahwa kalau hidup di atas kebenaran, kita pasti akan mendapat pertolongan. Jadi on jolmana jugul, artinya jugul mempertahankan kebenaran. Songon edok ni upas ini halak Simalungun, sapa ngambe manok tok ite, Habonaron do bona. Jadi Siantarmen sudah do persiantar. Ya, mau di Siantar, biarpun orang Simalungun, biar orang Karo, pada umumnya menjadi orang Siantar ya. Nah, walaupun marga terdiri dari puak-puak subetnis, tapi jadi ada bahkan beda agama. Beda agama. Jadi ada akulturasi yang sangat kuat ya. Bahkan jadi Siantarmen ini bisa mengalahkan sekat-sekat ya. Nah, ini luar biasa dah, Pak. Ini yang penting dari Amang Topan, bahwa sekarang ini ya Amang Topan bahwa modal sosial kita katanya merosot, solidaritas kurang, trust kita juga turun, ke krisis kepemimpinan, partai politik tidak menimbulkan persatuan tapi polarisasi. Betul. Demokrasi yang dibikin dengan pilkada-pilkada itu ternyata sangat besar menimbulkan keretakan sosial, bukan hanya satu marga, satu agama. Nah, dia waktu acara hari hanya itu aja kelihatannya demokrasi, tapi setelah itu menimbulkan bekas yang sulit bersatu. Nah, ini sebagai orang Siantar, sebagai orang Batak, saya tanya kemarin di kampungnya orang Batak, kebetulan saya baru pulang, itu polarisasi itu luar biasa. Tidak serta-merta istilah orang Melayu, biduk lalu kembang bertaut, ternyata tidak seperti itu. Nah, ini apakah karena teknologi IT atau politik kita yang salah, yang didorong-dorong dengan reformasi? Ayah harus sebetulnya esa marga doh kita. Habe gabi sirang sudi parsari peon. Sangan idoknya kadongan atau hari di Toba, di Simalungun, bahkan di Tanah Karo, Pak. Di Tanah Karo dibilang, kalau partai Pak yang menjadi pengikat, pasti di Tanah Karo itu yang menang calon partai inilah katanya, karena besar partai ini di sini. Ternyata partai ini tak pernah menang di sini, padahal dia paling mayoritas. Nah, itu kata orang di Tanah Karo. Jadi apa masalah? Ibu tahu bapak katanya. Ini dia. Nah, mungkin sudah 22 tahun reformasi dari Amang Topan,
adong nabu pinasahat bah tu generasi muda. Ya ado sebetulnya polarisasi modal sosial, distrust, krisis kepemimpinan sebetulnya uat no. Ya, kalau menurut saya karena politik kita ya hanya orientasi pada kekuasaan. Ya. Tapi ada yang menjadi nilai lainnya pentingnya itu, misalnya etik itu ditinggalkan kan. Misalnya bagaimana mendapatkan kekuasaan. Kalau kita kemudian menghalalkan segala cara dengan uang dan segala intimidasi dan macam-macam, ya hasilnya begitu. Maka kita kehilangan yang menjadi tujuan paling dasar dari politik itu sendiri. Kalau kita berpolitik ambil kekuasaan kan tujuannya bagaimana kita memimpin, membangun kebaikan pada masyarakat. Tapi kalau kita menghilangkan etik itu, mengambil kekuasaan dengan segala cara. Ya akhirnya kita menindas. Akhirnya menindas. Karena cara dia mengambil kekuasaan dengan cara yang... Nah, tapi kan demokrasi ini kan secara prosedur sudah benar. Siapapun kalau dipilih orang ya sudah, seorang profesor dengan seorang tukang beca, saya rubah suara. Profesor, tukang beca, profesor, penderes, tuak, sama ada suara. Sebetulnya ada mungkin sama para binotoan di profesor, tidak mungkin sama dengan seorang tukang deres. Tapi di dalam demokrasi ini sudah dijalankan. Nah, kalau begitu, kalau sudah dijalankan demokrasi siapapun boleh dipilih dan memilih. Siapapun. Nah, kalau begitu, sama kan? Nah, kalau begitu kenapa harus ada yang menindas setelah dia terpilih? Karena membiarkan cara-cara mengambil kekuasaannya dengan cara yang melanggar etika kan gitu. Bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Profesor dengan seorang tukang beca dianggap sama meskipun pengetahuannya berbeda. Sebetulnya itu etis kan? Etis. Artinya manusia harus ditempatkan sama. Jadi nggak ada masalah di situnya. Di prosedurnya nggak ada masalah. Yang masalah etika ketika mengambil kekuasaannya. Cara-cara kekerasan, cara-cara politik uang dilakukan, intimidasi dan macam-macam kan. Sehingga yang terjadi kekuasaan itu memang bukan lagi menjadi alat untuk bagaimana membangun kemaslahatan masyarakat, tapi untuk memuaskan kekuasaan itu sendiri dan mengembalikan modal barangkali. Ya pasti, bahkan mungkin 2-3 kali lipat dari modal semula karena dia mau ambil kekuasaan lebih tinggi. Memang Pak Topan, sekarang ini saya lihat yang paling gampang diambil modal untuk mengembalikan ini dari sumber daya alam. Ya. Sebagai seseorang menjadi pemimpin, kemana dulu diambil ini? Ambil dulu batu, ambil dulu pasir, galian sih kalau ada tambang-tambang. Nah, ini apakah tidak akan, karena jadi di situ ada hak-hak orang lain yang dilanggar, bahkan aturan pun seperti AMDAL misalnya, itu sudah tidak diingat orang, Pak. Kami dulu penelitian dengan ANU dari Australia sama UGM, ya. Puluhan peneliti disebar. Kalimantan, Sulawesi, jelas sekali tuh. Setiap mau ada pilkada, itu memang pasti konsesi tambang akan semakin banyak dikeluarkan. Dalam rangka mencari modal. Setelah itu tentu saja terjadi persoalan, bukan saja persoalan ekologis, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Makanya ratusan tuh pengaduan ke Komnas HAM. Bupati-bupati yang baru terpilih kemudian lebih banyak lagi melakukan konsesi di atas tanah-tanah rakyat itu. Maka berantem kan gitu. Di sini pun sudah mulai nih, walaupun di sini tidak ada tambang emas, mungkin tidak banyak batu bara. Dia gunakan yang lain, batu bara, bagian sih, batu, ini yang dihabisin. Bahkan AMDAL dan segala macam hampir dilupakan. Dan regulasi kita dalam arti regulasi yang terkait dengan etik politiknya tidak cukup kuat kan, mengawal itu. Termasuk tidak cukup kuat misalnya mengawal berapa sih biaya kampanye, kan nggak ada. Nggak ada. Bawaslu juga nggak punya wewenang sampai jauh menginvestigasi berapa dan dari mana uang kampanye itu kan. Ya dilaporkan aja bahwa punya modal kampanye sekian, nanti pengeluaran sekian. Padahal itu nggak sampai 5% dari total biaya yang dikeluarkan. Apalagi kalau ada pemilihan suara ulang, Pak Topan. Ulang sekali, ulang 2 kali. Kabarnya itu luar biasa tingginya pasaran. Ya. Itu sampai 2 juta satu suara kan? Bahkan kan lebih, saya dengar lebih. Ini kan akhirnya tertutup kesempatan bagi orang-orang yang tidak banyak uangnya. Walaupun dia mungkin sekolahnya bagus, ya kan? Karakternya bagus. Tapi jadi tidak bisa maju karena untuk babak penyisian aja sudah tersisi. Jadi temuan kami itu waktu itu menggunakan politik uang dan politik sentimen agama atau suku ras ya, itu sangat keras itu. Baik. Atau politik identitas istilahnya. Politik identitas. Nah sekarang lebih mengerikan lagi sejak 2019 ditambah yang ketiga politik kekerasan. Itu fenomena 2019 Mei itu yang kerusuhan di berbagai tempat. Jadi sudah mulai hukum rimba. Iya jadi 3. Dan itu kita di Komnas sudah kita kasih sinyal ke seluruh elemen bangsa ini. Hati-hati dengan politik kekerasan, termasuk 2024. Kalau tidak dicegah,
Dengan tadi ada politik uang, ada politik identitas. Kemudian masuk dengan politik kekerasan. Sekarang ada orang dibunuh, ada orang ditabrak motor, ada orang tiba-tiba seorang ahli agama ditembak, gitu kan? Ini apa sudah termasuk dalam kekerasan ini? Iya, salah satunya itu ya, intimidasi, termasuk juga praktek-praktek kekerasan yang lebih lunak ya di media sosial ya. Serang menyerang dan macam-macam itu. Yang itu membuat segregasi sosial kita makin nggak karu-karuan. Nggak ada sikap saling menghargai, saling respect satu sama lain. Jadi Tuhan halak semalungun sebenarnya Pak, khusus karena siantarmen sa pangambay manok tok hite habonaron dobona di hati itu Pak horas mahita ganupan tasukun ma tu Bapak toban damanik behana ibain anak generasi muda ini punya harapan supaya ada politik kekerasan, ada terlalu banyak uang dan segala macam. Tapi kan roda kehidupan ini harus berjalan. Ya. Patah tumbuh hilang berganti. Kalau anak-anak muda ini takut, bagaimana ini? Kira-kira motivasi apa yang bisa diberikan oleh Pak Topan? Iya, anak-anak muda harus diyakinkan bahwa ruang mereka untuk berekspresi di Indonesia ini tetap masih luas. Walaupun hambatan tadi banyak ya, termasuk misalnya juga 10 tahun terakhir kita mencatat memang gerak ruang demokrasi itu mengalami ruang demokrasi penurunan ya. Itu diakui, tergerus ya, diakui ya. Internasional juga bikin rating kita kan makin lama makin turun. Soal demokrasi. Tapi tidak berarti kita sama sekali tertutup. Anak-anak muda kita mesti punya ruang banyak ya, termasuk di sisi ekonomi sosial budaya misalnya. Tadi yang saya bilang kan hak sipil politik ruang itu. Kemudian satu lagi hak sipil ekonomi sosial budaya sebenarnya ruangnya masih besar. Orang bisa mengembangkan macam-macam. Gitu. Iya, karena ada kawan itu, Bapak, berapa anaknya? 4 orang Bang. Apa sekarang? Satu sudah tamat sarjana insinyur pertanian. Satu sudah tamat ekonomi dia Bang. Ini yang sarjana hukum sudah baru wisuda. Karena 3. Yang nomor 4 ini bikin pusing kepalaku. Kenapa? Ini mencuri kerjanya. Wah, panako. Jadi bilang orang, keluarkanlah dari rumah itu Pak, kalau bikin mencuri, bikin malu. Di Bapak itu bilang, itu yang aku bingung Pak. Yang nomor 4 ini pula yang langsung ada uangnya. Sedangkan yang 3 itu masih menganggur semuanya. Kalau ini ada hasilnya langsung. Ini ada hasilnya langsung. Orang tiap hari. Jadi ini kan seolah-olah ini menyuruh permisif, ya kan? Nah, orang tua pun yang penting yang nomor 4 ini memang kadang-kadang sekolah memang menakut, tapi inilah yang membeli obatku, inilah yang membawa uang, itu sudah banyak uangku sekolah, membawa map saja dari dulu tidak ada kerjaannya katanya. Luar biasa itu orang. Saya pikir itu motivasi yang juga belum tentu pas karena Pak Toban sudah menjelaskan. Jadi yang terakhir Manjai ini orang Batak itu, kalau orang Padang kan sudah kalau mau pergi merantau cari semang ini segala macam. Nah, orang Batak ini saya rasa agak beda dia karakternya, macam yang dialami Pak Topan lah ya. Manjai itu bersakit-sakit ya, pergi merantau itu supaya dalam gelombang situasi demokrasi ekonomi yang seperti ini, demokrasi politik seperti ini, apa closing dari Pak Topan untuk generasi muda? Ya, orang Batak ini sebenarnya hampir mirip sama orang Minang ya. Kalau merantau, dia punya filosofi, punya prinsip nggak boleh gagal kan gitu. Orang Minang kan juga sama. Kalau dia pergi merantau, dia itu harus pertaruhan harga diri nih, jangan sampai dia pulang dengan kekalahan gitu. Jadi itu yang mendorong orang untuk berhasil di perantauannya. Hanya bedanya orang Batak kalau merantau berhasil, dia bikin kerajaan baru di tempat perantauannya. Hanya mengenang-enang kampung halaman. Iya. Kalau orang Minang, dia memang tetap aja kerajaannya di tempat asalnya. Iya. Maka dia bangun kampungnya. Dibangun kampungnya. Itu aja kesulitannya. Kalau Batak bikin kerajaan baru. Marangan-angan madisi kan? Iya. Harajaonnya di tempat perantauannya itu. Ya nggak masalah memang, karena itu juga bagian orang Batak kemudian berkontribusi membangun Indonesia secara menyeluruh. Dia merantau ke Papua, dia bangun Papua. Dia merantau ke Sulawesi, dia bangun Sulawesi gitu. Jadi makanya tadi ada Tapi kampung halamannya lupa dia bangun. Sudah rebah, banyak rumah-rumah Batak kita yang hancur sekali, yang tumbang. Jadi Togu urat ni bulu, Togu urat ni Padang, Togu hatani uhum, Toguan dope hati ni Padan. Pesan nenek moyang orang Batak bahwa Padan itu lebih kuat daripada hukum. Togu hatani uhum, tapi Toguan dope hatani Padan. Artinya orang Batak lebih takut
melanggar padan daripada melanggar hukum. Nah, tetapi sekarang ini pun perasaan saya, gara-gara politik, identitas dan lain-lain itu, padan itu pun mengalami juga degradasi tergerus gitu. Jadi ngadi pabuatu amang topan damanik, bincang lekirman di Borginon, sengaja manjalahi pengalaman sian Bapak Topan Damanik, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia. Saya tangyakon maibana songon aidok limpasa pinatik hujur topian. Saya tu dia pe amang Topan Damanik nizur saya dapat maparsaulian. Sahat di Solo, saya sahat matu betean. Saya liling mahita mangulu, saya sahat matu panggabian. Inilah barangkali Bapak-bapak sekalian podcast kita sore hari ini. Jangan lupa silakan di share, silakan di komen, silakan di subscribe. Dan terakhir kata dari saya, bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Assalamualaikum.